Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danajil Setiawan. Saya berasal dari Prodi Informasi. Dan hari ini saya akan menjelaskan sistem akademik untuk SK05. Nah, jadi kita di sini diintroduce menggunakan yang namanya OOP, yaitu penggunaan Object Oriented Program, di mana kita menggunakan objek dan kelas untuk membuat sistem akademik ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke codingnya dulu, kita harus bikin dulu rangkaian objek yang ada di sistem akademik. Sesuai seperti di Brone, kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 objek, yaitu mahasiswa, matkul, dan nilai. Nah, semua objek ini nanti akan dipakai untuk sistem akademik ini. Nah, jadi kita mulai aja ya. Kita mulai dari penjelasan di dalam main ini. Dan nanti seiring main dijelaskan, saya akan menjelaskan juga objek-objek ini. Nah, oke, untuk pertama kita bikin dulu scannernya. Setelah itu kita masuk ke while true, pelupingan while true, di mana ini untuk pengulangan kode. Kecuali nanti kode akan terus berulang, kecuali saat kita suruh untuk ngebreak. Nah, jadi yang pertama ini tentu seperti SK sebelumnya itu ada greetingsnya, selamat datang sistem akademik film UB, habis itu ada bantu. Nah itu, nah di sini kita beda dari yang sebelumnya, kita ini masukkan jumlah masuk di semester 3. Kenapa sini semester 3? Karena kita di sini diberi opsi untuk memilih matkul. Jadi setiap mahasiswa ada matkulnya berbeda-beda. Nah, setelah itu ada penginputan jumlah mahasiswa, ada menggunakan SCN titik next in sesuai variabel di scanner kita. Setelah itu kita ada membuat objek. Objeknya bertipe kelas array, bertipe kelasnya adalah mahasiswa. Kita membuat objek instansiasi dengan new mahasiswa dalam kurung array jumlah mahasiswa. Jadi di sini kelas ini akan masuk ke sini objek ini. Nah, objek itu mempunyai yang namanya atribut. Jadi mahasiswa atributnya apa aja? Jadi kita simpulkan mahasiswa itu punya nama, ada NIM, dan nilai-nilai mereka, list nilainya mereka sesuai matkulnya. Di sini kita bikin private dikarenakan data-data ini itu bersifat privat, nama, NIM, dan nilai. Nah, kan kalau privat ini berarti kita nggak bisa mengakses kan, nggak bisa mengakses secara semena-mena. Jadi kita harus memakai behavior publik untuk mengaksesnya. Itu yang namanya encapsulation. Nah, saya akan menjelaskan atributnya. Jadi untuk mahasiswa ada nama, ada NIM, dan ada list nilainya. Nah, list nilai ini bertipe kelas array. Karena tentu nanti nilai untuk setiap matkul akan berbeda, yang berarti kita harus memakai array sesuai indeksnya. Indeksnya nanti kan 0 sampai seberapa banyak matkul yang dia pilih. Kenapa di sini kita di setternya itu new nilai jumlah matkul, karena nilai ini akan berdasarkan jumlah matkul. Nah, sini kan bertipe kelas objek nilai, bertipe kelas nilai merupakan objek. Nanti kita ke objek nilai ya. Nah, ke objek nilai ini di sini ada atributnya, tentu saja ada mata kuliahnya dan nilainya. Nah, di sini ada setternya, ada nilai itu. Jadi nanti nilai itu berdasarkan matkul apa dan nanti dimasukkan nilainya. Nah, di sini ada getternya, get matkul, get nilai. Ini di seperti sini itu untuk memanggil sesuai apa yang program mau. Nah, ini tuh untuk memanggil atribut-atribut yang tadinya privat. Nah, di sini ada get matkul, get nilai. Dan sini juga ada konversi nilai huruf. Ada konversi huruf dan konversi angka mutu yang nantinya akan return ya sesuai apa yang di sini. Jadi kalau konversi nilai huruf akan mengembalikan nilai hurufnya A, B, C, D menggunakan selection. Untuk konversi angka mutu menggunakan selection juga, tapi mengembalikan nilai mutu, angka mutu. Nah, ngomongin atribut ini, jadi atribut kita ada satu lagi yang kelas, yaitu matkul mata kuliah.
kita objeknya di sini. Nah, matkul itu berisi nama dan SKS, beratribut nama dan SKS-nya. Tentu ada setternya dan ada getnya, ada getternya yang memungkinkan kita untuk memanggil nama dan SKS. Nah, mungkin dari sini kalian bisa melihat bahwa semua objek ini berangkaian dari mahasiswa mengakses nilai dan dari nilai mengakses matkul. Sini matkul, sini mengakses matkul. Jadi kita bikin tuh secara terstruktur. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, saat ini kita udah bikin objek baru, objek daftar mahasiswa. Sini ada seleksi if jumlah mahasiswa lebih besar daripada 0. Dan kalau yang dimasukkan lebih dari 0 akan mengeluarkan masukan ini setiap mahasiswa. Ini saya buat karena ini sebenarnya cuma jaga-jaga aja kalau misalnya jumlah mahasiswa semester 3 itu 0. Kan kalau 0 kan berarti nggak mungkin kan ada opsi masukkan ini setiap mahasiswa karena ya nggak ada mahasiswanya. Nah, terus setelah itu ada pengelupingan menginput nama, NIM, jumlah mata kuliah, dan di dalamnya nanti ada penginputan nama matkul, SKS, dan nilai matkul tersebut. Jadi loop yang pertama ini berfungsi untuk ya itu tadi memasukkan nama, NIM, dan jumlah mata kuliah yang diambil. Nah, di sini kita masukkan ke objek daftar mahasiswa array ini karena tentu mahasiswanya pasti berbeda-beda sesuai indeksnya. Ini dimasukkannya. Nah, akan instansialisasi new mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, konstruktor new mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, jumlah matkul. Mana kita akan mendata di objek mahasiswa, nama mahasiswanya, NIM, dan jumlah matkulnya. Semua yang ada di sini. Nih, maaf, yang di sini. Nah, setelah itu ada pengelupingan sesuai banyak jumlah matkul yang diinput tadi. Jadi kalau misalnya matkulnya ada 2, ini akan di looping 2 kali. Begini ini akan di looping 2 kali. Nah, ada cetakan nama matkul ya, ada kita ya intinya nginput nama matkul dan SKS-nya. Nah, setelah itu kita ada pengelupingan lagi yang berguna untuk memasukkan nilai mata kuliahnya tersebut. Nah, di sini while true. Kenapa? Karena agar user itu memasukkan nilai yang valid. Kalau nggak valid, kita akan terus terulang sampai masukannya valid. Makanya di sini ada if nilai makulnya di atas 100 dan di atas 0 dan di bawah 100 itu baru ngebreak. Dan kalau tidak, nanti dia ngeprint nilai angka harus di atas 0 sampai 100 dan terus akan masuk ke looping lagi. Nah, di bawah sini setelah looping ini sudah dimasukkan semua dan ini juga dimasukkan dan udah lewat sini, itu kita mendatakan dasar mahasiswanya. Nah, jadi objek dasar mahasiswa ini kita beri behavior pilih matkul. Jadi kita ngasih mendatakan matkulnya mereka. Jadi di sini kita masukin J ini matkul keberapa. Yang di sini ada instansiasi matkul yang tadi dimasukkan, ada nama matkul dan SKS-nya. Setelah itu ada masukkan nilainya. Di sini adalah behavior dari objek mahasiswa. Karena mahasiswa itu berhak untuk memilih matkulnya sendiri. Nah, di sini. Nah, di sini itu kita masuk ke seleksi lagi. Seleksinya itu kalau misalnya array list nilainya di atas J ini, dia akan menginput list nilai tersebut. Ya kalau misalnya udah lebih dari udah sama, dia akan nggak nginput lagi karena ya tentu sudah habis ininya yang dimasukkannya. Jadi ini kita masuk ke list nilai new nilai matkul nilai. Jadi di sini kita instansiasi objek baru menggunakan new nilai matkul nilai yang akan mendatakan matkul tersebut dan nilai dari matkul tersebut. Nah, selanjutnya setelah sudah dimasukkan semua jumlah namanya,
mata kuliahnya, SKS-nya, dan seterusnya. Kita masuk ke pengelupingan jumlah mahasiswa. Nah, pengelupingan jumlah mahasiswa ini dari sini itu berfungsi untuk looping untuk menampilkan uh, info dari nilai mahasiswa tersebut. Jadi ini akan looping sesuai banyak mahasiswanya dan akan mengelooping dari mengelooping tampilan info ini, behavior tampil info ini. Jadi dasar mahasiswa dalam indeks pertama, dalam indeks tertentu itu akan disuruh menambahkan info. Nah, misalnya dasar mahasiswa yang pertama tampilkan info, berarti kita akan menampilkan info dari objek pertama itu, dari indeks pertama itu. Sini, untuk tampil info terdapat di mahasiswa. Sini kita lihat ada pencetakan nama, NIM, dan looping sesuai banyak mata kuliah yang mahasiswa ini input, yang sesuai mahasiswa ini punya. Jadi di sini ada proses pengambilan get nama dari matkul tersebut. Kenapa ini dari get matkul habis get nama? Karena sesuai dengan struktur objek kita, bahwa nama matkul itu perlu diambil dari objek matkul, yang mengharuskan kita untuk mengambil matkulnya dulu, baru kita ambil nama dari matkul tersebut. Sama seperti yang di bawahnya, kita perlu mengambil matkul tersebut, baru kita bisa ngambil SKS dari matkulnya tersebut. Di bawahnya ada get nilai, dan di bawahnya lagi ada behavior konversi nilai huruf. Yang nilai tadi kita masukkan itu dimasukkan behavior pengkonversian nilai huruf yang terdapat di objek nilai. Sini. Nah, selanjutnya lagi, setelah tadi sudah ditampilkan semua, mohon maaf ada yang kurang. Jadi setelah konversi nilai huruf selesai, sudah dicetak, kita akan print out IPK, mencetak IPK dari mahasiswa tersebut. Jadi behavior hitung IPK ini terdapat ada di mahasiswa juga, karena setiap mahasiswa itu punya behavior untuk menghitung IPK-nya. Jadi tentu seperti sama di sini, untuk mengambil SKS-nya agar bisa ditotalkan itu kita perlu mengambil dari array list nilai ini. Setelah itu kita ambil matkulnya, kita ambil SKS-nya. Jadi diambil satu persatu. Nah, setelah itu total nilai mutu yang akan sama juga dengan kalkulasinya sendiri, yang dimana SKS-nya akan diambil dari objek matkul dan dari list nilai array ini akan dikalikan dengan konversi angka mutu list nilai indeksnya juga. Nah, setelah ini sudah selesai, akan mengembalikan IPK-nya, itu total nilai mutu dibagi oleh SKS. Nah, hasil dari kalkulasi ini akan ditampilkan di sini, akan ditaruh dalam sini. Nah, setelah itu semua sudah selesai, kita akan masuki ke looping penginputan. Apakah Anda ingin mencoba masukkan lagi atau ingin program untuk berhenti? Ini kita ada inputan masuk ke string lanjut, di mana 3 string lanjut ini sama dengan Y, akan membreak dari looping ini dan kembali ke looping yang awal ini, essentially untuk mengulang proses sistem akademik ini. Dan jika kita masuknya T, akan exit, di mana akan exit dari programnya dan akan menyelesaikan programnya. Dan jika yang di input itu bukan Y kapital, Y kecil, atau T kapital atau T kecil, itu akan memasukkan sistem cetak masukkan tidak valid dan akan terus looping sampai yang di input itu valid. Nah, jadi di sini kita coba aja untuk run ya. Jadi di sini kita akan mulai proses penginputan data. Nah, jadi misal yang ada jumlah semester 3 ini ada 2. Misal saya dan NIM saya. Lalu ada
penginputan jumlah mata kuliah yang diambil oleh saya di semester 3. Misalnya kita masukkan 2. Mata kuliah pertama misalnya pemrograman dasar, SKS-nya 5 dan nilainya misal 70. Ya, ada mata kuliah kedua misalnya keamanan privasi data dan privasi data, SKS 2 dan nilai misal 85. Nah, coba kita di sini masukin nilai yang lebih dari 100. Terus akan tolak dan akan melooping kembali. Masukkan 85. Jadi berbedanya ini dengan SK sebelumnya, kita di sini menghabiskan dulu per mahasiswa. Karena ini semester 3, setiap mahasiswa berhak untuk mempunyai mata kuliah yang berbeda-beda. Karena semester 3 ini ada namanya penjurusan. Jadi untuk semester 3 ini mempunyai kemungkinan di mana dua mahasiswa ini mempunyai matkul yang berbeda. Karena masuk kedua ramah dengan NIM 24 atau 50 40 0 misal 50 ya. Mata kuliah misalnya dia ngambil cuma 1. Jadi setelah selesai penjelasan program ini, kita coba untuk run program tersebut. Jadi misal untuk contoh kita masukkan 2 jumlah mahasiswa, kita masukkan nama dari mahasiswa pertama. Nah, misalnya nama saya Darren, NIM, jumlah mata kuliah misalnya saya ngambil 2, misalnya pemrograman dasar dengan SKS yang 5 dan misalnya 75. Mata kuliah untuk mata kuliah kedua kita ambil keamanan dan privasi data. SKS 2 dan misalnya nilai 85. Nah, perbedaan dari ini dan SK sebelumnya, karena ini di semester 3 semua mahasiswa berhak bisa mempunyai mata kuliah yang berbeda-beda. Jadi misalnya si A mempunyai mata kuliah pemrograman dasar, punya game developer atau apa, yang lain itu bisa yang berbeda. Itu kenapa di sini kita penginputannya itu sendiri-sendiri dulu, nggak sama-sama. Soalnya kalau sebelumnya kan semester 1, dimana ya semua mata kuliah sama, jadi tidak perlu untuk dipecah-pecah seperti ini. Untuk masuk kedua ada Rama, 2 dan NIM-nya 24 50 40 atau saya ingat soalnya saya cuma 1 nomor di bawahnya. Soalnya yang Rama ambil ini cuma 1. Itu misalnya cuma pemrograman dasar. Ada nilainya misalnya 85. Nah, setelah kita enter ini, sistem akan menampilkan semua data-data yang sudah kita masukkan di atas tadi. Di sini ada nama, ada NIM saya, ada nama mata kuliah saya, SKS-nya, nilai hurufnya, dan juga nanti akan ada IPK. Sama untuk juga di bawah sini. Terakhir sini ada pilihan untuk melanjutkan atau tidak. Kita misalnya sih kita taruh tidak. Nah, program selesai. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya untuk SK05 ini. Mohon maaf jika banyak salah dan banyak hal yang tidak dijelaskan dengan baik, misal kalau ada. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.